sayap pesawat ya, digambar seperti ini. Nah, ini untuk mengukur kecepatan pesawat menggunakan pitot tube. Atau juga di mobil formula. Nah, ini di depannya itu juga bisa mengukur kecepatan daripada mobil formula ini. Nah, kita coba pelajari mengenai prinsip kerja daripada pitot tube. Nah, di pitot tube sendiri ini ada lubang di depannya, terus ada lubang di di permukaan luarnya ya. Jadi ini sebenarnya dalamnya itu double pipe ya. Ini pipa yang satu yang kecil, terus dikasih pipa yang lebih besar. Nah, pipa yang kecil tadi itu di depan, jadi ditempelkan begitu ya. Nah, ini yang di luarnya sekeliling. Jadi ini akan ada dua sisi lubang. Nah, ini yang nanti kita akan mengukur beda tekanan ini. Nah, jadi di sini dia tekanan total atau total pressure. Nah, di sini kita mengukur static pressure. Dan nanti akan kita bandingkan antara total pressure sama static pressure supaya kita bisa mendapatkan dynamic pressure. Nah, kalau digambarkan seperti ini, nah ini yang di depan, total pressure, ini untuk static pressure-nya, sehingga perbandingan antara total pressure sama static pressure kita bisa memperoleh dynamic pressure. Ya, dengan mengurangi ya. Nah, nanti seperti saya bilang bahwa ini di dalamnya ada double pipe ya, ini ada pipanya yang kecil, terus dikasih pipa yang lebih besar. Tapi jangan bayangkan bahwa pitot tube ini gede banget juga ya. Nah, tapi pada prinsip kerjanya seperti itu. Kalau nanti saya tunjukkan di lab ya nggak terlalu besar-besar juga. Yang ada di lab ya. Kecuali mungkin yang untuk di pesawat ataupun yang di formula. Oke. Nah, nanti dari dua kondisi tadi, dua pressure tadi, dihubungkan pada incline manometer. Jadi kalau teman-teman semua masih ingat waktu kita kunjungan ke lab McFlu, nah ini kan ada incline manometer yang dia punya dua titik saluran ya, atau dua poin saluran yang dekat dengan cairannya, storage-nya lah ya, storage daripada cairan tadi yang di bawah ini. Nah, terus satu lagi yang pas di ujung. Nah, kalau Anda masih ingat semua berarti ada dua titik, dua saluran. Nah, dua saluran tadi dihubungkan, mana yang untuk mengukur total pressure, mana yang untuk mengukur static pressure. Tapi begitu Anda hubungkan dua-dua, ini yang dibaca adalah dynamic pressure ya. Dynamic pressure. Kalau Anda ingat yang pada saat kita pertemuan kelima atau keempat ya, waktu kemarin kita di lab energi. Nah, ini kalau dibuat dengan konsep yang berbeda, seperti ini, model pitot tube-nya dihubungkan dengan manometer pipa U. Ya, seperti itu. Nah, ini analisa matematikanya saja untuk level 1, karena kan model manometer pipa U ya, kalau Anda masih ingat yang waktu kita pelajaran tentang alat ukur tekanan ya, termasuk yang manometer pipa U. Nah, bagaimana menghitungnya dari berdasarkan level tadi ya, level di titik 1 sama level di titik 2. Nah, level di titik 1 itu otomatis ada pengaruh daripada PT dengan jarak HM-nya dikali dengan laju massa ini fluida ini tadi ya. Makanya rho nanti beda dengan rho yang cairan atau yang minyak tadi, maka rho M. Nah, dengan PS tadi. Nah, perbandingannya ini berarti kan tinggal PT, kalau ini PS-nya kurang berarti kan tinggal angka ini. Nah, angka ini semua itu menghasilkan dynamic pressure. Tinggal dibaca. Kira-kira maka delta P ya. Kira-kira seperti itu. Nah, sebenarnya dengan perbandingan tekanan tadi, kita tidak hanya bisa mendapatkan tekanan dengan menggunakan persamaan Bernoulli, kita juga bisa menghasilkan kecepatan fluida yang mengalir ya. Tidak hanya pressure-nya,
tapi juga bisa menghasilkan kecepatannya dengan menggunakan persamaan Bernoulli ya. Baik, untuk kepersamaan Bernoulli ya kita sedikit silakan nanti Anda cobalah yang untuk yang di Pitochub ya, bukunya ada gitu ya. Atau mau Anda analisa pakai ya itu juga silakan. Jadi bagaimana mengubah delta P ini tadi atau tekanan dinamis tadi bisa menghitung berapa besar kecepatan aliran fluidanya mengalir di sini. Nah, untuk berikutnya ada alat namanya venturimeter. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini sebuah pipa, tapi dia terhubung dengan pipa yang ukurannya lebih kecil ya. Jadi sengaja dikecilkan, kemudian dikembalikan lagi posisinya. Jadi prinsipnya ini ada nozzle, ini ada diffuser ya. Nah, kalau Anda ingat pekan lalu itu, jadi adanya pengecilan penampang, otomatis gesekannya semakin besar sehingga menyebabkan penurunan tekanan. Nah, tapi dengan penurunan tekanan tadi menyebabkan adanya peningkatan kecepatan aliran. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, ini tekanan di titik ini dia high, pas begitu di daerah penampang yang lebih kecil dia sudah low. Kenapa demikian ya tadi? Karena faktor gesekan tadi. Hambatan tadi menyebabkan pressure-nya turun. Nah, tapi di sini kecepatannya naik karena Anda ingat dengan hukum kontinuitas ya. Dengan pengecilan penampang, kecepatannya akan naik. Q sama dengan A kali V. Jadi kalau A-nya dikecilkan, karena Q-nya kan sama kan? Berarti V-nya yang ditambah atau kecepatan ditambah. Kita terlihat di sini, kalau Anda lihat vektornya ini, V2-nya masih di sini, tapi karena duanya di sini ya, satu yang di sini dia. Tapi yang V1-nya itu jauh lebih panjang. Artinya menunjukkan kecepatannya lebih tinggi daripada V. Walaupun nanti ini akan dikembalikan lagi ya, Anda akan lihat sama kecepatan ya kan, karena penampangnya sama. Nah, ini sengaja dibuat hambatan begini supaya ada delta P. Dengan adanya delta P, kita bisa mengukur flow-nya, kecepatannya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau tinggal dasar hukumnya, dasar pelajarannya seperti itu ya. Nah, tinggal nanti kita coba analisa ini, kalau dia menggunakan H ya, kalau bukan menggunakan. Sebenarnya kan prinsip dari perbandingan delta P ini nanti juga akan berhubungan juga nanti dengan H, kan bisa saja ya, karena dia level tadi. Kalau Anda masih ingat dengan yang ini, urusannya awalnya pressure, tapi ini bisa berubah menjadi juga dengan head ya, hubungan dengan head juga. Ini saling akan berkaitan. Ini juga bisa dari level. Kalau Anda ingat juga dengan persamaan kontinuitas, bagaimana tekanan itu dipengaruhi oleh head. Jadi kalau lihat level cairan fluidanya lebih tinggi, otomatis pasti dia punya pressure lebih tinggi. Sementara level cairan fluida lebih rendah, otomatis tekanan juga lebih rendah. Nah, ini yang dibaca H-nya. Jadi atau delta P-nya kalau berkaitan dengan tekanan atau seperti itu. Nah, dari sini baru kita coba analisa dengan persamaan Bernoulli untuk kasus ini. Nah, di sini karena yang sama adalah levelnya, makanya Z-nya sama, tapi yang lain punya nilai. Nah, tinggal dimasukkan saja. Ini gamanya rho kali G, G-nya saling dihilangkan, sisanya angka ini atau persamaan ini. Nah, kalau kita jabarkan lagi dengan nilai daripada kecepatan V2 itu perbandingan dari ukuran penampangnya tinggal dimasukkan sehingga bisa diketahui berapa kecepatan aliran di titik 1. Ini kalau ceritanya kecepatan. Nah, dari sini kita coba jabarkan lagi dengan persamaan matematiknya. Nah, ini silakan Anda pelajari aja ya persamaan ini karena saya yakin Anda sudah masuk Poltek, pasti jago-jago lah untuk urusan matematik ya. Oke, sebentar ya, loh.
Nah, dari sini dengan perubahan penampang tadi, nah tinggal analisanya seperti ini dimasukkan, nanti akan berhubungan dengan perbandingan daripada luasan-luasan. Jadi sebenarnya kecepatan itu pasti dipengaruhi oleh besar kecilnya penampang. Nah ini nanti dengan dapatnya nilai V1, tinggal dimasukkan persamaan kontinuitas, satunya punya nilai seperti ini ya, tinggal dikalikan dengan 1, dapat nilainya. Jadi intinya memang perbandingan penampang ini. Nah, sehingga kalau A1, A2 itu kan pasti konstan ya, pasti punya angka. Karena ini semua punya angka, gravitasi juga punya angka, duanya angka, jadi sudah fix. Yang tinggal kan yang berubah nanti H ya. Jadi perbedaan level ini tadi, ya ini tadi. Jadi yang akan berubah H, K-nya itu adalah hitung-hitungan angka ini. Jadi tinggal Anda masukkan ukuran dimensinya, sebenarnya udah selesai. Nah, tinggal nanti perlu ada CD. Kenapa diperlukan CD? Untuk faktor koreksi ya, faktor koreksi. Nah, biasanya kalau dari hitungan kita A, sekian misalnya, nanti akan kita turunkan sedikit karena terkait dengan faktor koreksi. Nah, ini nanti akan berhubungan kalau nanti Anda coba di pembacaan, karena ini kan ini hitung-hitungannya ya gitu ya. Tapi nanti kalau Anda di lapangan cukup membaca saja. Tapi kenapa keluar angkanya A atau keluar angkanya misalnya 200 PSI, 300 ataupun dalam kilopascal, kok keluar angka-angka itu kalau kita main di tekanan ataupun kita bisa melihat kecepatannya misalnya 18 liter per second. Nah, kok bisa tahu? Nah, pembacaan angka-angka itu memang didasarkan dari analisa rumus-rumus ini, keluarlah penskalaan perhitungan daripada flow daripada aliran fluidanya. Jadi Anda tidak perlu repot lagi menghitung secara matematik, cukup membacanya saja kalau di lapangan Anda sebagai operator. Tapi beda nanti kalau jadi Anda bekerja di perusahaan pembuat alat ya, bukan distributor alat ya. Kalau distributor alat mah tinggal mendistribusikan saja. Tapi kalau Anda buat alat, Anda harus analisa bahwa alat ini perhitungannya valid. Jadi orang cukup membaca saja. Nah, kalau cukup membaca saja, biar orang lebih mudah, tidak pakai kalkulator atau pakai alat yang lain untuk dalam perhitungan-perhitungan, otomatis Anda perlu membuat penskalaannya tadi. Jadi akan terbaca ya. Kalau Anda masih ingat pelajaran kita sebelumnya, ya polanya seperti itu. Ini rumus matematiknya, ini untuk pembuktiannya, baru nanti ada penskalaannya. Tapi kalau Anda kepingin benar nggak ini, ya monggo. Silakan Anda coba hitung secara matematik sama nggak perhitungannya. Tapi umumnya pasti sama. Oke, ini gambarannya untuk venturimeter. Nah, ini yang ada di lab. Nah, kebetulan yang lewat ini STEAM. Nanti kita waktu kunjungan ke lab, saya akan tunjukkan alat ini ada di mana. Jadi ini sistem PLTU ya. Jadi ini untuk mengukur aliran fluida uap dari boiler menuju turbin ya. Dari boiler ini boiler sebelah sini ya nanti ya. Akan naik ke atas menuju turbin nanti ada di sini. Nah, ini biasanya modelnya dikecilkan dulu penampangnya, kemudian dibesarkan kembali. Di aliran fluidanya ke sana ya. Nah, nanti kalau Anda lihat ini ada dua pipa kapiler ini yang nanti akan berhubungan kemari. Dia baca tekanan ya, beda tekanan. Jadi tinggal tergantung dari dua kondisi tadi, dia mau baca beda tekanan atau dia mau baca flow. Karena flow itu terjadi karena perbedaan tekanan gitu ya.
Nah, nanti di lapangan Anda tinggal lihat, oh ternyata yang dibutuhkan beda tekanan. Nah, oke. Kebetulan yang di sini kita ukur beda tekanan, tapi nanti ada yang mengukurnya flow gitu ya, dengan perbedaan tekanan tadi yang dibaca langsung flow. Nah, jadi boleh tekanan, boleh flow. Kira-kira seperti itu. Tapi nanti di sini, walaupun di sini bacanya beda tekanan, nah nanti di sini tuh ada penjabaran lagi tambahan. Nah, nanti besok pekan depan kita akan lihat. Nah, dengan beda tekanan sekian, nanti ada trennya lagi. Nanti kita bisa mengetahui berapa besar flow-nya. Nah, kok bisa tahu berapa besar flow-nya tadi? Nah, kalau hitungan matematika, Anda silakan menggunakan persamaan ini. Nanti di lapangan Anda cukup membaca saja. Kira-kira seperti itu dulu yang terkait dengan dua dua peralatan, apakah dia venturimeter ataukah venturimeter dan pitot tube untuk dua kondisi ini tadi. Baik, sampai di sini ada pertanyaan untuk dua peralatan ini sebelum kita melanjutkan kedua peralatan lagi yang lain. Ada pertanyaan? Gimana, Mustafa? Iin Mustafa? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Baik. Yang lain? Nabila, gimana Nabila? Gimana Nabila? Tidak kedengaran suaranya.